Oke, balik lagi di POV Taksionen. Ini posisi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Terminal 1 tepatnya. Habiskan ntar ya. Ini kalau sebelum 10 menit masih free parkirnya. Jadi ya buru-buru lah keluar. Wah, tahu gue 10 menit apa 20 apa 5 menit gitu masih free parkirnya. Jadi mumpung di sini ya, gua mau apa namanya ngejelasin atau ya tutorial lah, ngasih tahu cara antar ya, karena gua bukan apa taksi online bandara ya, jadi antar aja lah. Jadi di sini tuh kalau belum 10 menit masih free ya kalau di terminal 1. Kalau enggak tuh 10, kalau udah lewat 10 menit tuh tulisannya 10.000 per jam. Per jam pertama. Jadi kalau misalnya ada orang nih minta anterin, sampai nungguin, lu bilangnya 10.000 aja. Nah kalau misalnya lu sorry nih, apa ya, sambil pinter-pinter lah, kalau mau nyari usulan dikit-dikit ya bilang aja parkir. Kalau gue sih biasanya gue bilang enggak, tapi biasanya kalau yang nggak pelit sih ngasih. Terlihat nih mau ngisi saldo top up dulu, top up gua habis. Oke, top up saldo. Ini gue sambil mau jalan ke Pik, karena bukan taksi bandara atau taksi online bandara, jadi ya ke nyari order aja di sana lah gitu. Dan biasanya gue arahin lagi ke daerah Sumarkon Kelapa Gading. Ya perbuk lagi, ada aja. Bang parkir dulu di depan sini lah, mau perbuk mana ya. Susah lagi ya, perbuk dulu lah guys, taran. Oke, tadi kita ngomong bagaimana? Ya, gue mau ngasih tutorial ya. Jemput orang di bandara, jemput orang, antar orang di bandara. Eh, yang pertama lo lakuin, lu pastiin dulu dia itu di terminal 1, terminal 2, apa terminal 3, ya kan? Kalau misalnya dia bingung,
lihat aja, suruh lihat aja tiketnya gitu, T1, T2, T3 gitu. Terus kalau misalnya nganternya di terminal 1, pasti itu 1A, itu doang, cuman satu titik itu doang kalau untuk terminal 1A. Kalau misalnya terminal 2, nah lu harus tanya, ini naik Batik apa naik Lion. Terus apa naik Asian Air buat pokoknya Leon Group lah. Nah itu Leon Group itu ada di terminal 2, ada 2D 2E. Nah itu buat Batik sama Leon Air. Terus ada yang Asian Air, Irgo, terus Thailand Asia apa gue lupa. Pokoknya itu sih masih hitungannya masih satu grup sama Leon Air. Kayaknya sih buat internasionalnya ya. Nah itu ada di terminal F-nya, 2F itu. Jadi kalian tanya dulu nih, terminal berapa, terus kalau bisa ya maskapainya maskapai apa. Jadi kalian gampang gitu. Jadi kalau satu pasti, kalau terminal 1 itu cuma satu doang, terminal A doang. Kalau terminal 2 itu tanya dulu Leon Air, Batik Air, atau maskapai internasionalnya, Asian Air, Thailand Air, atau Irigo, atau apa lagi ya, lupa. Indigo apa Irigo sih ya, pokoknya ya mirip-mirip namanya lah. Terus jadi kalau misalnya mas saya 2D, nah 2D nya itu ada Batik. Nah, kalau 2E itu ada Leonard sama Batik, itu beda jaraknya lumayan jauh. Kalau 2F ya di ujung dikit, dan itu biasanya internasional. Nah kalau terminal 3, wah, nah ini kalau terminal 3 ini cukup membingungkan. Jujur aja, gua juga masih belum begitu hafal ya maskapainya itu di mana aja. Tapi yang jelas kalau untuk yang satu itu terminal 1 gate 1, kalau terminal 3 gate 1 itu khusus Garuda, tapi yang internasionalnya. Terus kalau yang domestiknya itu ada di gate 5. Jadi Garuda tuh di situ ada dua khusus Garuda, di gate 1 sampai gate 5. Nah, kalau gate 1-nya itu khusus untuk internasionalnya. Kalau gate 5 itu khusus domestik kan. Bener ya, domestiknya yang di dalam Indonesia itu loh. Yang lokal lah ibaratnya. Sedangkan yang gate 2 3 itu 4, gate 2 3 4 itu, nah itu ini campur-campur. Tapi yang jelas kalau gate 2 sama gate 3, gate 2 itu internasional. Ada apa sih, Emirat, Qatar. Wah itu 2 3 itu yang 2 itu internasional. Kalau yang 4 domestik, yang 3 ini campuran, ada internasional apa domestik. Tapi kalau misalnya apa ya, bingung gitu, nah sebelum lu masuk ke atas ke terminal 3, itu lah ambil kiri aja, paling kiri. Nah itu di situ ada papan ngejelasin tuh gate 1 apa, gate 2 apa, gate 3 apa, gate 4 sampai gate 5 apa gitu. Jadi misalnya
tanya dulu gitu loh. Soalnya sering kali kadang-kadang orang tuh udah ngetek aja tuh terminal apa eh Soekarno Hatta, pengen pilih aja. Kalau dia milihnya terminal 2, eh, terminal 2 tapi dia turunnya G3 sih, terminal 3 sih biarin aja ya. Karena terminal 2 itu lebih mahal daripada daripada terminal 3. Ada posisinya lebih jauh. Kalau terminal 1 sama terminal 3 gua rasa sama sih hitungannya jaraknya. Nah, permasalahannya tinggal kalau misalnya dia turunnya di terminal 2 tapi dia ngeteknya ke terminal 3. Nah, lu harus jago-jago ngomong, bilang aja titiknya salah. Itu karena lumayan bedanya 20 ribuan ya. 10-20 ribuan kayaknya sih, iya. Kayaknya sih iya sekitar segituan ya. Makanya dipastiin dulu kalau mau ke bandara, terminal 1, terminal 2, terminal 3, terus maskapainya apa. Kalau lu nggak mau ribut-ribut ya lu turunin aja sesuai titiknya dia. Terus kalau dia komplain itu ya kan titiknya salah, ya bapaknya udah naik shuttle bis aja udah. Shuttle bisnya gratis. Terus kalau nggak shuttle bis ya monorail, LRT lah, monorail atau LRT itu kan ada tuh, itu masih gratis juga. Ini posisi sekarang sudah mau keluar ke peak ya. Kenapa? Mungkin banyak yang nanya kenapa nyarinya di peak, gak ke mana? Gak ke Citra 8, Citra situ lah, daerah Citra situ. Karena kalau di Citra atau di belakang bandara lumayan lama cepatnya. Sedangkan di peak itu ya cepet, ya rugi-rugi dikit gak apa-apa lah. Karena kalau gue biasanya gue tuh tinggal di Priuk ke bandara itu biasanya argonya 100 bersih. Terus gua dari Peak ke Kelapa Gading itu bersih 80-an. Jadi makanya ya gue mendingan nunggu di Peak lah, langsung set searah. Ini ya apa, kalau lu punya set 2 tujuan ya, nah itu enaknya main di silver sama di gold begitu. Tapi gue nggak tahu sih kalau kedepannya kok gue bisa ke silver lagi atau ke gold, karena argonya sekarang aduh ampun. Jadi akhirnya gue ikut ikutan sortir juga, nyari yang sekiranya argonya enak, harganya enak, lemparannya juga enak udah. BTW pun gue tadi tuh lumayan jauh dari rumah, daerah Warakas, ambilnya di Jalan Mayang Sari. Kalau mungkin Jalan Mayang Sari gak ngerti sana, Walang, itu lumayan jauh sih, sekitar 4-5 kiloan kayaknya sih kalau hitungan gue nggak salah. Jadi gue kadang-kadang kalau lagi males narik gitu dari Priok tembak bandara, ntar pulangnya di Peak sini ke Kelapa Gading.
Atau kalau misalnya jalanan lancar nih ya, eh, cuman setengah jam lah dari Priok ke sini ke bandara. Ya gue langsung balik lagi, biasanya langsung ke Priok. Dari Priok gue arahin lagi ke bandara. Karena kalau di Priok apa ya, nggak mati itu orderan ke bandara mah. Oke, ini udah nyampe di Peak. Mungkin itu aja sekilas penjelasan gue. Kalau yang bingung antar ke bandara, wah, kalau arah bandara tuh pokoknya ke bandara gitu, tanya aja terminal 1, terminal 2, terminal 3. Karena kadang orang kan cuma ngetek tulis Soekarno Hatta, dia nggak tahu tuh milih yang mana, dia udah milih aja. Kadang-kadang suka di terminal 3 tapi terminal 3-nya yang jemput. Nah, tapi mintanya ditaruhnya di keberangkatan. Karena kalau yang ke jemput itu beda lagi tuh caranya tuh. Lu mau jemput internasional apa domestik? Nah, itu dia. Parkir gedung dibilang dipisah ya dipisah. Tapi dibilang sebenarnya gedungnya jadi satu itu. Tapi cuman kayaknya modelnya disekat gitu loh. Yang kiri buat internasional, yang kanan buat domestik. Pokoknya ingetin aja, terminal 1, terminal 1 itu cuman 1A doang. Terminal 2 itu khusus Leon Group. Terminal 3 itu internasional sama Garuda aja. Udah itu aja sih. Citylink juga ada di situ di gate 4. Tapi sih yang gampang sebenarnya anak terminal 3, karena terminal 3 itu sebelum naik ke atas terminal 3, lu kalau nengok sebelah kiri itu ada papan reklame yang apa namanya? Yang ngasih tahu terminal 1, terminal 2, terminal 3, apa gate 1, gate 2, gate 3. Gate 1, gate 2, gate 3 itu apa aja itunya maskapainya. Oke, sampai di sini dulu penjelasannya, tutorialnya. Dan jangan lupa komen, subscribe, like, share videonya, biar gue semangat bikin video.